tak kenal maka tak kenalin, bukan tak sayang. Kenapa? Saya pribadi lebih senang kalau tak kenal tuh saya kenalin gitu, daripada saya belum kenal kemudian saya sayang-sayangan bapak ibu. Nah itu kan berbahaya. Ya, apalagi dengan ibu atau dengan kakak ini kan belum mahram nih, nggak enak nih. Apalagi nanti ketahuan istri saya juga nggak boleh gitu kan. Dan juga dengan bapak ibu juga, ya dengan bapak juga kita buka ini walaupun kita kenalan masa kita sayang-sayangan gitu kan, ya enak kan. Jadi lebih baik adalah daripada kita sayang-sayangan lebih baik saya kenalin. Jadi saya pribadi versi UTS sendiri adalah tak kenal maka tak kenalin. Perkenalkan, nama saya Umar Tanui September. Teman-teman bisa kepo saya di Instagram atau di TikTok saya. Boleh feel free aja, boleh juga follow. Kadang saya juga berbagi inspirasi atau berbagi tips tentang ekspor dan juga digital marketing atau kegiatan saya di kolom chat ya. Di situ ada Instagram saya, ada TikTok saya, silakan diklik aja kemudian di follow sekarang ya, sambil menunggu mendengarkan saya ngoceh ngalor ngidul tentang ekspor ya. Terus kemudian saya ini Umar Tanu September ya. Kalau di dunia maya atau di dunia gaib, di dunia nyata, orang itu memanggil saya UTS ya, karena lebih singkat, lebih padat dan lebih enak dipanggil daripada Umar Tanui September, kepanjangan. Nama saya 3 gerbong kereta sendiri, dan kalau misalkan saya dipanggil berpapasan, halo Umar Tanu September, itu udah hilang saya orangnya. Ya lebih baik halo UTS gitu ya. Panggil saya UTS atau coach UTS juga boleh ya. Kenapa saya coach? Karena saya memiliki sertifikasi. Jadi saya memiliki sertifikasi keahlian di bidang ekspor dan juga digital marketing. Sertifikasinya BNSP. Apa itu BNSP Pak Ibu? BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi. Jadi kayak orang Jawa Barat ya, profesi. Profesi ya. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP di bidang ekspor dan juga digital marketing. Dan karena sertifikat tersebut saya dipercaya oleh beberapa kedinasan, salah satunya di Skopindak Kota Malang. Itu saya bukan membawahi ya, nggak enak di bawah saya gitu, maksudnya saya membina, merangkul dan juga memberikan pelatihan kepada UMKM dan juga ya Pak Nyanjas UKM ya di Kota Malang untuk go ekspor dan juga go digital. Dan juga saya juga diplot untuk dinas di Skopindak, Dinas Koperasi Perindustrian di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan dan juga Kota Pasuruan, dan juga beberapa dinas yang sudah mengundang saya, mulai dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan yang ada di Magetan ujung timur selatan ya, Jawa Timur ujung selatan, dan juga paling timur di Banyuwangi. Saya pernah diundang di sana dari Sidoarjo, Kediri dan sebagainya macamnya. Yang sudah ketemu dengan saya, halo teman-teman dari Kediri, halo teman-teman dari Lumajang, teman-teman dari Pasuruan, teman-teman dari Banyuwangi, Osing, halo Osing. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemudian kenapa sih ya UTS ini bisa diundang, dan juga ini karena saya praktisi. Oke, disclaimer ya. Nanti kalau manggil saya UTS jangan disamakan saya dengan saudara dari manapun nih. Pure saya tidak ada yang bilang UTS ini adiknya UAS ya, bukan. Saya bukan adiknya UAS. UAS itu siapa? Ustadz Abdul Somad. Ya, saya tidak ada sangkut pautnya Bu. Mohon maaf, Ustadz Abdul Somad kan tinggi, wah ilmunya keren. Saya mah, aduh cetek di dalam underground lagi, saya nggak ada apa-apanya. Jadi tolong jangan disamakan dengan beliau udah tinggi, saya mah, aduh UTS ini nggak ada apa-apanya. Ya, jangan dikira UTS, UAS, wah ini jangan-jangan kakak beradik, tidak. Dan UTS itu bukan juga singkatan dari Umar Tanu, bukan dari singkatan dari ujian tengah semester ya. Jangan dikira walaupun saya UTS, alhamdulillah Bu, Pak, UAS saya juga lulus. Jadi jangan dikira wah UTS ini kayaknya dulu sekolah cuma bisanya UTS saja, UAS nggak pernah lulus. Lulus Pak. Alhamdulillah UAS saya lulus walaupun dengan nilai yang sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan artinya hampir tidak lulus. Karena orang tua saya pasti ketir-ketir kalau waduh kamu nanti lulus apa enggak sih gitu. Insya Allah alhamdulillah lulus Pak, sampai detik ini alhamdulillah sudah lulus ujian dan juga sudah bekerja dan sudah bekerja dan sudah beristri, sekarang sudah beranak ya, anaknya udah 3, yang gandolin saya, kalau orang Jawa katanya yang gandolin saya itu 4 orang sama istri saya di situ. Dan alhamdulillah dari sampai kapanpun insya Allah saya akan bersedia, istri saya cuma 1 aja di situ ya, jangan memancing-mancing, saya cukup istrinya 1 saja di situ. Dan istri saya nggak dengar, 1 aja, istri saya cuma 1 aja. Di nanti di mana marun cuma 1 aja. Saya insya Allah kalau teman-teman ada juga ya di tempat lain tuh ngajak saya
Umar, kamu poligami aja. Kamu kan sekarang udah punya duit, gini. Banyak tuh janda-janda yang perlu bantuan. Ada Pak, Ibu ada yang gituin saya. Kalau saya pribadi, saya tolak dengan halus, mohon maaf Pak, saya belum bisa, saya belum berani Ustadz. Saya belum berani, kenapa? Saya lebih pribadi ada berprinsip dari ulama yang memberitakan bahwa daripada kita kita sebelum kita poligami coba kita cari anak muda di situ, anak muda yang nganggur, yang lagi mau nikah. Kadang-kadang anak muda mau nikah takut karena belum punya pekerjaan. Ya udah, kita kasih uang untuk dia modal usaha dan suruh nikah sama wanita atau janda tersebut. Gitu aja sih. Ya, saya lebih memegang yang di situ. Kita ngomong poligami jadinya. Sorry. Ini jadi nggak enak nih. Sorry ya buat para asatid yang di sini, ustadz-ustadz ya, mohon maaf. Jadi di sini UTS ini praktisi ekspor. Kita kembali lagi aja. Saya praktisi ekspor. Ekspornya untuk awal seperti yang dibilang Mas Aziz tadi, saya ini daun pisang Pak. Daun pisang di Indonesia, di Malang, Dampit, saya ambilnya pertama kali di Dampit. Di Dampit saya ambil daun pisang, orang Malang pasti tahu, di daerah Dampit itu sumbernya pisang. Saya ambil daun pisang itu dan saya ekspor ke Jerman. 6 kali kirim, dan alhamdulillah ya, kalau boleh spill aja, berkali-kali lipat dari harga yang di pertanian. Tapi teman-teman yang nanti tahu ya boleh silakan jadi eksportir. Buat petani, halo orang Malang, mohon maaf, nanti kalau ketemu saya jangan dinaikkan harganya ya. Saya takutnya ketemu saya, wah harganya sekarang naik, kemarin saya ikut zoomnya sampean. Harganya sekarang naik, tuh jangan ya, please tolong yang petani pisang semoga melihat ini jadi eksportir aja. Tapi kalau ketemu saya tolong dikasih harga murah lagi ya, tetap ya. Karena waktu itu harganya saya beli 11.000, petani jual saya 5.000. Saya kasih 11.000, petaninya bingung, maksudnya sehat ya, sudah ngopi, itu digituin saya. Saya bilang, oh iya Pak, saya sudah ngopi, saya sudah sarapan, ya sudah sehat, sudah mandi, sudah nge-gym semuanya, sudah saya gitu. Cuma saya mau beli Anda 11.000 untuk daun pisangnya, dan saya senang banget dari situ. Padahal mereka nggak tahu, sebenarnya saya jualnya 80.000 di situ ya. Jadi ya, tapi intinya 80.000 itu kan saya belum biaya operasional yang lain Pak Ibu. Jadi istinya ya pembelaan aja di situ ya. Ekspornya daun pisang awalnya, sekarang saya merambah komoditas lain seperti handicraft, kerajinan tangan, dan juga produk-produk food beverage ya, seperti snack-snackan, keripik-keripikan, keripik tempe, keripik buah, dan sebagainya macamnya, ada sambal-sambalan, pokoknya makanan produk dari UMKM di Kota Malang. Dan juga, saya izin minum dulu Pak. Dan juga produk sambal-sambalan kayak gitu, dan juga sekarang merambah ke briket. Alhamdulillah bulan kemarin kita briket walaupun 1 kontainer, sebagai negara Arab, briket sisa ya, briket arang batok kelapa yang digunakan untuk sisa. Yang kalau orang Arab tahu Bapak Ibu ya, merokoknya kan panjang gitu. Nah, yang itu yang di atasnya ada arang yang bentuknya kotak, nah itu ya saya ekspor itu di situ. Dan sekarang saya bisa juga nanti pengen menjadi eksportir ya Pak. Alhamdulillah dengan eksportir itu semua berubah. Jadi saya dulu bukan eksportir Pak Ibu, BMB seperti Bapak Ibu, maybe ya seperti Bapak Ibu. Kenapa? Saya dulu ojol. Ya, ojol, ojek online. Saya dulu ojol dari Grab. Saya sebutkan merek ya, sorry ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebelum ojol, saya ini sebenarnya dulu kepala cabang di lembaga pembiayaan. Ya, di lembaga pembiayaan dan perbankan. Ada perbankan, terus kemudian lembaga pembiayaan. Saya bisa sebutkan di daerah Singosari dan juga di Pasuruan. Saya sebagai kepala cabang di situ, ketika saya mengerti ribawi, saya belajar, kemudian mohon maaf, saya resign. Ya, semua menentang, termasuk kecuali istri saya. Istri saya selalu mendukung. Makanya sampai sekarang saya sangat senang sama istri saya. Jadi istri saya mendukung sampai akhirnya saya benar-benar mengalami titik nadir, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, saya zero pendapatan. Bayangin dari yang setiap bulan saya dapat pendapatan, kemudian setelah itu saya bersihkan dari semua yang rumah, saya jual, yang masih ngangsur, waktu itu saya jual, mobil saya jual, saya cuma kendaraannya satu yaitu motor Beat tahun 2009, yang kacanya depan itu kalau agak gerak-gerak gitu, kalau kena guncangan polisi tidur, gitu ya.
Kemudian kalau misalkan joknya sudah sobek, kalau musim penghujan, wah masya Allah luar biasa. Jadi kalau musim hujan itu ngerembes, orang Jawa busanya ngerembes. Jadi kalau kita dudukin itu celana, pantat sama celana dalam semua basah di situ. Mohon maaf, itu realitanya. Dan saya menjadi ojol Grab di situ. Alhamdulillah singkat cerita saya bertemu dengan guru ya yang ada di Malang. Jadi saya juga belajar ekspor dari beliau dan saya juga belajar dari YouTube. Alhamdulillah saya menjadi eksportir. Dari eksportir itu Allah jawab pertanyaan saya dan Allah jawab janjinya Allah, yaitu dibalikkan semuanya. Jadi rumah yang dulu nyicil sekarang tidak nyicil. Alhamdulillah ada satu investasi lagi, terus kemudian mobil nggak nyicil lagi, dikasih cash lunas, langsung dikasih oleh Allah, bukan saya, oleh Allah melalui perantara ekspor. Dan saya akan memberikan nanti kayak gimana sih ekspor itu buat teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja. Nanti saya berikan alur ya. Alur itu buat teman-teman. Jadi nanti harus mulai dari mana, gimana, dan setiap step itu nanti harus ngapain. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Nanti aku akan bagi pengalaman saya di situ, ya. Jadi pengalaman saya jadi ojol, kemudian jadi eksportir ini, Allah balas semuanya dan saya senang sekali, pengen. Maka dari itu saya pengen itu teman-teman bisa menjadi eksportir gitu loh. Kenapa? Karena saya memiliki visi ya, satu kecamatan itu kalau bisa satu eksportir, supaya ekonomi itu bergeraknya cepat dan luar biasa eksponensialnya. Kenapa? Saya waktu itu ekspor daun pisang pertama kali. Itu saya merasakan hati saya itu kayak merasa terenyuh gitu. Orang Jawa terenyuh ya. Terenyuh itu gimana ya bahasa Jawanya? Bahasa Indonesia. Pokoknya terenyuh ya. Saya melihat petani itu terbantu. Dia senang matur suwun orang Jawa. Terima kasih. Saya mau ini saya kayak disungkemin itu saya nggak mau. Saya tarik kemudian saya peluk nenek-nenek, saya terus bapak-bapak, ibu matur suwun, terima kasih gitu ya. Bisa jadi saya berpikir bisa jadi waktu itu dia butuh untuk bayar SPP-nya, bisa jadi untuk bayar SPP anaknya, bisa jadi untuk bayar listrik atau apapun. Tapi dengan harganya juga dinaikkan, dia merasa berterima kasih di situ. Dan saya pengen ya ekspor itu bisa bermanfaat ya, seperti kita ekspor food beverage atau apapun produk UMKM. Dia juga saya tidak nawar harganya, dia ngasih berapapun ya saya beli gitu, kemudian saya jual. Jadi saya tidak nawar, maksud saya sudah mengalami hal yang juga sama. Saya juga pernah jadi UKM, saya pernah jadi ojol, dan saya ngerti kondisi teman-teman. Maka dari itu saya tidak mau nawar. Niat saya adalah membantu teman-teman di situ. Iya. Maka dari itu saya bantu teman-teman dan saya pengen gitu loh teman-teman bisa menjadi eksportir, membantu warga sekitar, entah itu petani, nelayan, UMKM yang ada di sekitar, bantu mereka. Walaupun jangan dikira ini mau musim caleg ya, terus kemudian UTS mau jadi caleg nih kayaknya, kemudian berlagak sok membantu. Tidak, saya sudah 2019 saya ekspor. Saya 2019 ekspor dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan partai sampai detik ini. Saya dipinang oleh 2 partai, saya pending dulu, saya tolak, saya masih belum berani. Jadi saya tetap fokus di bisnis aja dan juga membantu UMKM walaupun tidak ada dari partai politik yang membackingi saya tidak masalah. Ya saya sendiri aja. Ya di situ termasuk dari manapun pihak instansi manapun saya pure sendiri. Maka dari itu saya pengen teman-teman pengen menjadi eksportir ya. Saya membentuk kelas namanya Ekspor Yuk dan ini dia Ekspor Yuk. Maka dari itu saya bikin kelas. Kenapa? Saya pengen teman-teman tuh menjadi eksportir supaya ekspor itu tidak dikuasai oleh orang-orang itu aja. Karena kalau kita eksportir lama gitu ya, pasti tahu lu lagi, kamu lagi gitu kan. Saya tidak mau, hanya orang-orang tertentu aja. Saya pengen itu dirasakan oleh semua orang. Karena sebenarnya ekspor itu gampang sebenarnya. Hanya mindset kita dan ketidaktahuan kita yang membuat kita menurut kita susah. Itu loh. Yang kita tidak tahu dan mindsetnya merasa ini harus gini, padahal itu enggak juga gitu. Contoh sertifikatnya harus ini, ternyata harus gini, nanti di pelabuhan gini, enggak, itu cuma mindset yang salah aja. Nanti aku kasih clue bagaimana supaya simple itu kayak gimana. Ya supaya ekspor itu simple. Jadi tidak terlalu nanti takut ini enggak perlu. Teman-teman tenang aja. Maka dari itu biar ekspor itu tidak kuasai oleh orang-orang itu aja, saya membentuk kelas Ekspor Yuk. Ekspor Yuk itu kelas eksportir pemula. Jadi untuk eksportir pemula yang pengen terjun ke dunia ekspor, yang pengen ngerti ekspor dan pengen berhasil di ekspor. Karena di Ekspor Yuk ini nanti bentuk pembelajarannya online, jadi tidak offline. Karena kalau offline saya nggak akan mungkin bisa Pak. Door to door setiap kecamatan, setiap di kabupaten saya kunjungi tiap hari saya nggak bisa. Kenapa? Karena
Saya pribadi juga diplot oleh dinas-dinas. Yang kedua, saya saya memiliki bisnis juga. Saya ekspor juga. Kalau saya door to door berarti saya tidak memiliki bisnis. Saya memiliki bisnis yang harus saya urus. Jadi mau nggak mau, saya bagi waktu saya. Dan oleh karena itu, saya supaya tetap visinya terlaksana, saya bentuk Ekspor Yuk. Karena bentuknya video online, kayak YouTube gitu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar ekspor seperti YouTube. Maksudnya apa? Bisa diulangin. Kalau nggak ngerti diulangin, di play lagi, pause kayak gitu. Kemudian nanti juga dipelajari kapan aja, waktu senggang, waktu mau tidur, bangun tidur, maupun di pertanian atau dimanapun pas lagi senggang silakan dipelajari. Di situ di kelas Ekspor Yuk ya. Kemudian selain itu saya sudah siapkan grup support. Jadi Ekspor Yuk ini ada grup supportnya yang bisa digunakan teman-teman. Ada 1.900 member ya sekarang. Ada 1.900 member Ekspor Yuk sekarang. Yang bisa nanti di situ grup itu bisa untuk saling bersinergi, kolaborasi dan konsultasi. Bersinergi, misalkan ada member-member yang misalkan ini aku butuh ini nih, kita dari Jawa Timur, yuk kita kumpul, yuk kita dari Jawa Barat kita kumpul kayak gitu, dan kolaborasi misalkan ada member kami yang kita lagi butuh jahe gajah nih, ada yang punya kayak gini-gini enggak, bayarku sudah nunggu, kita kolaborasi, aku punya kayak gitu ya, kita saling kolaborasi. Yang ketiga, ada yang saling konsultasi. Jadi nanti teman-teman ada masalah tentang materi, ada masalah tentang kondisi di lapangan, silakan share di grup itu. Apapun pertanyaan Anda silakan share itu. Nanti saya pribadi sebagai mentor utama yang akan membalas pertanyaan Bapak Ibu. Atau bisa jadi member Ekspor Yuk yang sudah pernah closing, atau member Expo untuk grup supportnya. Kemudian member Ekspor Yuk saya juga berikan privilege berupa konsultasi pribadi dengan saya. Jadi kalau misalkan lagi pengen konsultasi pribadi dengan saya, boleh. Nanti di Messenger bisa konsultasi kapanpun, dimanapun, selama saya pasti nggak repot, saya pasti akan balas. Dan kalau saya telepon, saya perlu telepon, saya telepon. Pakai voice note. Jadi nanti misalkan teman-teman ada kendala, coach, bayarnya atau minta kayak gini, ini gimana? Saya baca dulu. Misalkan, Pak, ini kayaknya agak bermasalah yang di bagian ini. Coba minta ini di bagian ini. Karena nanti kalau nggak ini, resikonya Bapak akan kayak gini. Saya akan dampingin. Jadi tidak saya tinggal pergi. Jadi tidak tinggal Ibu belajar, terus kemudian mana mentornya? Saya mau konsultasi siapa? Tidak. Bapak, saya standby untuk membantu Bapak Ibu. Coach, di sini nih kayak gini nih, ini gimana? Bapak nanti jangan ini. Misalkan saya bilang aman, Pak ini aman. Berarti silakan lanjutkan. Pak ini nanti gini-gini nih. Kalau nggak aman saya masih kasih arahan. Nanti gini Pak, gini. Atau negosiasi kayak gini. Itu yang saya arahkan. Pendampingannya itu di privilege itu sampai berapa lama? 3 bulan kah? 6 bulan? 1 tahun? Tidak. Tapi lifetime. Pendampingannya lifetime dan sampai berhasil ekspor. Jadi saya dampingi teman-teman sampai benar-benar berhasil ekspor. Ya, asal teman-teman aktif bertanya, saya siap membantu di situ. Ya, itu untuk Ekspor Yuk. Kemudian fasilitas member Ekspor Yuk yang lain adalah selain video tutorial yang bisa diakses kapanpun, selamanya juga lifetime. Kemudian grup support juga lifetime. Kemudian konsultasi dengan saya juga lifetime. Kemudian yang keempat, teman-teman kalau ada aplikasi namanya EYA. EYA itu singkatan dari Ekspor Yuk Automation. Jadi teman-teman kalau mau mencari buyer, nanti cukup diketik aja komoditasnya apa. Misalkan ginger, jahe. Anda kemudian nanti pilih negara mana aja, dicentang satu persatu, nanti klik satu aja, muncul database buyer. Tek itu. Ya, dan itu sudah ada nama PT-nya, PIC-nya, alamatnya, RT-nya mana, kode posnya, kemudian sampai website, email, dan juga nomor WA. Ini teman-teman nanti kalau mau email mereka, kalau WA mereka, tidak perlu japri satu persatu. Cukup satu pesan aja, diketik, nanti kemudian klik aja, nanti akan kirim ke mereka itu secara otomatis. Tek, 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 Anda tinggal duduk manis aja, nanti tunggu balasan dari mereka. Itu hanya di Ekspor Yuk Automation atau EYA. Kemudian yang tidak kalah penting lagi ada fasilitas untuk member Ekspor Yuk, yaitu pendanaan ekspor. Ya, fasilitas yang kelima ini yang sering banyak dicari yaitu pendanaan ekspor. Ya, Bapak Ibu untuk member Ekspor Yuk, saya tekankan lagi, satu, member Ekspor Yuk. Yang kedua, sudah closing.
Ya, bukan mau bikin usaha, bukan. Saya dan tim tidak mendanai untuk yang mau buka usaha. Tapi member Explore You yang pertama syaratnya, yang kedua sudah closing. Closing dalam artian sudah tanda tangan kontrak dengan misternya, dengan misisnya, dengan bayarnya, atau syukur-syukur minimal ada PO, purchase order. Ya, minimal ada PO atau tanda tangan kontrak. Maka misalkan teman-teman mau mengajukan pendanaan ke Explore You dan pihak ketiga, kita fasilitasi. Pendanaannya berapa, Coach? Pokoknya nanti Anda closing berapapun satu kontainer, mau berapa ratus juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar, kita siap untuk pendanaannya. Sebagai komitmen saya, Anda kalau mau jadi eksportir serius, saya siap pendanaannya di situ. Ya, saya dan tim siap mendanai Anda, teman-teman, untuk member Explore You yang sudah closing, mau 100 juta, 200 juta, 300, 400, sampai 1 miliar, 2 miliar, terserah. Ya, yang kedua, pendanaannya itu tanpa bunga, tanpa riba. Ya, karena saya sudah pernah berkecimpung di dunia riba, maka saya tidak mau terjerembab ke hal yang sama lagi. Jadi teman-teman nanti pendanaannya tanpa bunga, tanpa riba. Ya, saya tidak mau menjerumuskan Anda lagi seperti saya waktu dulu. Dan saya tidak mau balik lagi karena Allah sudah memberikan saya kelebihan, maka dari itu saya ingin membantu teman-teman yang benar-benar closing. Sudah closing, saya bantu pendanaannya tanpa bunga, tanpa riba. Yang ketiga, sistemnya sharing profit. Bagi hasil, kita fair-fair aja. Bagi hasilnya berapa? Negosiasi yang keempat. Mau 30, 70, 40, 60, 50-50, semua bebas. Terus yang penting adalah negosiasi. Setelah kita negosiasi, maka kita aman. Ya, kita kerja. Setelah itu teman-teman bagi hasil, bayar-bayar, udah kita bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang kelima, tidak pakai tenor. Ya, kalau di perbankan kan biasanya ada tenor 1 tahun, 6 bulan atau 2 tahun, dan selama 1 tahun sampai 2 tahun itu Anda harus ngangsur, diperbudak angsuran. Saya tidak. Jadi teman-teman nanti tidak ada angsuran. Pokoknya maksudnya gimana? Bayar-bayar, lunas, yuk kita bagi hasil. Banyak kita bagi bareng, sedikit kita bagi bareng, fair menurut saya. Setelah itu selesai, nggak usah diperbudak angsuran. Yuk kerja cari bayar lagi. Itu lebih fair. Daripada Anda tiap bulan ngangsur. Ya takut saya Anda diperbudak angsuran. Hidup kan tidak hanya untuk ngangsur. Bisa untuk ibadah, bisa untuk sedekah, bisa untuk bercengkerama dengan keluarga, kan gitu. Ya kan? Karena kalau angsuran itu biasanya akan membuat kalau orang Jawa itu kemerungsung ya. Kemerungsung itu apa? Sedikit-dikit emosi, pengalaman saya juga. Jadi kalau nanti angsuran itu ada aja, biasanya tuh sedikit emosi. Misalkan tetangga mau nyapa, selamat pagi, apa? Gitu kan, marah duluan. Kita udah marah duluan, dipanggil bapak, apa lo? Gitu kan, dikit-dikit emosi, ya saya kayak gitu. Orang yang kalau sudah banyak angsuran tuh kayak gitu, takutnya seperti itu. Jadi teman-teman, untuk pendanaan Explore You ini nanti, ya saya tekankan lagi, tanpa bunga, tanpa riba, sistemnya bagi hasil, negosiasi bagi hasilnya. Yang keempat adalah tanpa tenor di situ. Dan unlimited yang kelima, mau 100, 200, 300, pokoknya sesuai dengan nanti yang ada di PO. Dan juga, yang ada di RAB. RAB-nya berapa, modalnya berapa yang mau dipakai untuk bayar ke petani, ke nelayan, atau untuk produksi, itu yang kita danai. Ya kan, di situ. Ya, baik, itu sekilas pendanaan untuk Explore You, dan mungkin ada yang bertanya, Coach, ekspor kan bisa tanpa modal. Bisa nggak Pak, Ibu? Ekspor tanpa modal. Pasti Bapak Ibu sering mendengar, ekspor itu tanpa modal loh. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu bertanya ke saya, ekspor itu tak pakai modal. Kalau tanpa modal, saya pribadi saya bingung. Gimana caranya Pak? Saya bingung. Jadi kalau ekspor tanpa modal, itu saya bingung. Ya opo, gimana caranya? Karena selama ini saya menjalankan pasti akan ada modalnya. Gitu loh. Jadi kalau ekspor tanpa modal loh, terlalu hiperbola bagi saya. Ya, ekspor itu cuma butuh modalnya 2. Ada modalnya Pak, cuma modalnya 2. 1, modal kecil atau modal besar. Jadi Bapak Ibu itu ekspor bisa modal kecil atau modal besar. Tapi yang jelas semua pakai modal. Bukan tanpa modal. Karena kalau tanpa modal itu zero. 0 modal. Sementara modal itu ada modal operasional, modal produksi, modal marketing, dan semuanya. Dan kalau dibilang tanpa, berarti kalau Anda lihat di KBLI manapun, Kamus Besar Bahasa Indonesia manapun, tanpa itu tidak. Berarti tidak ada modal. Kok bisa gitu? Saya bingung.
Gimana caranya? Masa kita merem gini tiba-tiba dapat dolar, habis ekspor dari sana, saya merem doang, saya diem aja. Itu kan menurut saya tidak mungkin. Saya buka wacana Bapak Ibu deh untuk memutuskan bahwa ini benar tanpa modal atau tidak. Tapi modalnya bisa dua ya, tenang. Teman-teman tenang aja. Bisa modalnya minim 3 juta, 2 juta, 1 juta, 5 juta tergantung teman-teman. Atau ada yang 500 ribu tergantung teman-teman. Atau modal yang besar. Saya buat wacana dulu teman-teman. Teman-teman gini, kalau misalkan ya, teman-teman bekerja sama dengan petani, kerjasama dengan nelayan, kerjasama dengan UMKM, mendatangi mereka untuk kerjasama, ngajak kerjasama, didatangin. Saya tanya, mendatangin ke mereka, ke pabrik mereka, ke lahan mereka, itu jalan kaki atau Anda pakai mobil atau pakai motor? Pasti pakai mobil atau motor. Sepakat? Kecuali dekat tetangga Anda ya. Tapi saya kembali lagi, biasanya kalau jauh pakai mobil atau motor. Pertanyaan saya, mobil atau motor Anda ketika diajak untuk jalan-jalan ke supplier tadi, itu didorong atau dinyalain mesinnya? Dinyalain mesinnya kan? Ya kan kurang kerjaan kalau Anda misalkan dorong mobilnya kan berat kayak gitu. Misalkan Bu Erni dorong mesin mobilnya ke daerah petaninya, ditertawain oleh petaninya, ibu sehat gitu. Masa mobil didorong kan nggak mungkin. Dan itu butuh duit Pak Ibu. Itu menyalain mesin pakai jalan mobilnya itu pakai bensin. Dan bensinnya itu pakai duit. Nggak mungkin Anda datang ke SPBU, tolong dong, saya ini aliran eksportir tanpa modal loh. Please, tolong bensinnya digratisin deh. Nanti kalau saya closing, saya kasih duit pret. Nggak ada yang mau, beneran coba deh. Saya udah coba, hampir coba, tapi ya malu deh kalau nanti coba kayak gitu. Yang pasti ada modalnya di situ. Ya, jadi itu pakai modal. Kemudian nih contoh, buyer datang ke kita, mau mengunjungi kita, mau mengunjungi pabrik kita, mau mengunjungi lahan kita, mau mengunjungi produk kita. Itu salah satu tanda buyer itu 50% mau closing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa buyer itu, sorry saya pengen datang ke pabrikmu, saya pengen melihat produkmu ke Indonesia, iyain aja. Kenapa? Itu 50% mau closing Pak. Insya Allah itu mau closing. Nah, pertanyaan saya, ketika buyer datang, kan dijemput tuh, pakai mobil, ya nggak mungkin didorong lagi lah. Kita nggak usah bahas itu, pasti pakai bensin. Ya, kemudian Anda datang ngajak ke pabriknya, ngobrol, kemudian selesai, kemudian waktunya makan siang. So this is lunch time, Mr. and Mrs. Kemudian lunch time, kemudian waktunya makan siang, Anda ngomong ke bayarnya, Mr. Mrs. Sorry ya, ada warung Padang di sana tuh enak banget, ya, enak banget. It's delicious taste, delicious food. Padang, rendang, Mister. Dan kemudian Mister datang aja ke sana, saya tunggu di sini ya, Mister. Karena saya nggak pakai modal. Kan nggak mungkin. Mau nggak mau ada ngajak dia makan, lunch, walaupun cuma sebatas nasi rendang 30 ribu, 35 ribu, atau sebatas bakso, atau sebatas pecel, itu is okay. Buat mereka is okay, nggak masalah. Ada traktir mereka dengan uang yang kecil. Ya, jangan dikira harus makan yang resto. No, no. Makan di warung pinggiran pun selama mereka enjoy, enggak masalah. Mereka akan tahu kita di sorry mister, ini kita di desa loh, village. So, makannya traditional food. Dia akan merasa, oh yes, okay, it's nice, nice. What is it? What is it? Dia tanya terus itu, oh apa kan. Nanti kita enak jelasin itu. Dan enak gitu loh. Dan kita butuh modal itu. Traktir mereka makan butuh modal. Walaupun 100 ribu, 200 ribu, 30 ribu itu modal. Kemudian lagi nih, Bapak Ibu menghubungi buyer pakai ini kan. Halo Mr. Enggi, Mr. Angel, Mr. ini, kemudian Mr. Bob, kita tanya ke dia kan. Nah, itu kita telepon ke mereka pakai handphone, itu pakai modal. Kemudian kita handphone itu bisa biar nyala, bisa hubungi mereka, itu kan pakai pulsa. Pulsa beli, Pak. Nggak ada pulsa itu gratis, Bu. Ya kan? Itu pakai duit. Yang ketiga, Anda bikin domain, bikin website, butuh domain hosting, itu bayar. Anda bikin legalitas usaha untuk ekspor, bisa PT, CV, PT perorangan, walaupun cuma 50 ribu, ada namanya. Jadi bikin legalitas usaha, badan hukum, cuma modal 50 ribu. Nanti aku spill, nanti di akhir sesi, tunggu dulu caranya. Ya. Jadi membuat legalitas usaha, cuma 50 ribu doang. Bisa, dan itu pakai duit, guys. Semua itu modal. Makanya itu tadi saya bilang itu modalnya minim. Jadi bisa modal minim atau modal gede. Modal minim itu kuncinya satu. Ya, jadi caranya gimana biar teman-teman modal minim?
Caranya cuma satu, kuncinya di metode pembayaran. Ya, atur metode pembayarannya, bisa dicatat ya. Jadi kalau teman-teman mau ekspor itu modal minim, kuncinya cuma di metode pembayarannya harus sama. Gimana maksudnya? Buat metode pembayaran dari buyer ke Anda, itu harus sama dengan metode pembayaran Anda ke suppliernya tadi. Atau ke petani, atau ke toko lain, atau UMKM-nya. Contohnya gini, saya kasih whiteboard-nya gini. Jadi kalau teman-teman mau ekspor modal minim, saya kasih ulangi lagi, kuncinya di metode pembayaran. Itu modal minim. Bisa 1.500.000, 2 juta tergantung Anda. Ya, tergantung Anda bisa ngelolanya. Ya, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang masa 7 juta, tergantung Anda. Modalnya minim. Ya, modal minim itu kuncinya cuma di metode pembayarannya. Anda harus bisa membuat metode pembayaran buyer, misternya ke Anda, itu harus sama dengan metode pembayaran Anda ke si supplier. Jadi gampangannya kayak gini, saya kasih ilustrasi. Ini misalkan si suppliernya. Nah, ini suppliernya. Kemudian Anda berada di sini, ini eksportir. And then ini adalah misternya, bayarnya. Sorry. Nah, ini bayarnya. Ini bayarnya di sini. Nah, kalau Anda mau modal minim, itu metode pembayarannya harus sama. Contohnya, Anda bertanya ke supplier waktu awal bekerja sama, tanya, Pak, Ibu, nanti pembayarannya kayak gimana? Mas, nanti pembayarannya DP-nya. DP-nya nanti 30%. Ini saya kasih contoh ya, guys, bukan untuk realitanya, maksudnya untuk analoginya, gampangannya. Kemudian suppliernya tanya, pelunasannya gimana? Eksportirnya tanya, pelunasannya gimana? Suppliernya bilang, nanti pelunasannya mas 70% ketika tutup kontainer. Anda simpan itu. Kemudian ketika Anda transaksi dengan Mister, chat, kemudian bla bla bla, kemudian deal harganya misalkan, bayarnya biasanya akan tanya, how about your payment term? Bagaimana dengan pembayarannya? Metode pembayaran nanti kayak gimana? Anda bilang ke misternya, Mister, for down payment-nya, first you should transfer 30%. Misalkan kayak gitu. Anda transfer 30% dulu, Mister. Kemudian nanti pelunasannya 70% ketika tutup kontainer. Bagaimana, Mister? Anda setuju? Misalkan misternya, oke, saya setuju. Maka ini modalnya minim. Kenapa? Sama. Kok kenapa sama bisa modal minim? Karena bisa jadi 30% ini Anda lempar ke si suppliernya ini. Bisa jadi tidak 30%, bisa jadi 20%-nya aja yang Anda berikan ke si supplier. Kenapa? Ada profitnya. Ada profit yang Anda ambil kan 10%-nya itu. Ya kan di situ. Kemudian sama juga 70%-nya Anda lempar ke si supplier. Bisa jadi tidak 70%-nya, bisa jadi cuma 60 atau 50%-nya itu. Nah, kalau Anda bisa melakukan itu, maka itu modalnya minim. Emang bisa, coach? Bisa. Kuncinya satu, ajak mereka datang ke Indonesia, melihat produknya. Kalau sudah bisa melihat produknya, metode pembayaran ini biasanya rata-rata berhasil di situ. Ya, jadi kalau teman-teman mau modal minim, itu kuncinya itu tadi. Bagaimana mengatur metode pembayarannya itu sama. Tapi kadang-kadang di lapangan tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu maksudnya gimana? Bisa jadi misternya tidak mau DP 30%. Saya maunya 100% LC. Saya maunya 100% LC, Pak, Mister Ucu misalkan. Saya pengen semuanya LC. LC itu apa? LC itu gampangannya adalah kita ini sebagai eksportir, bahasa lapangannya saya kasih bahasa lapangannya. LC itu kita akan dapat bayaran, eksportir itu akan dapat bayaran kalau kita atau eksportir itu menyerahkan dokumen-dokumen ekspor ke bank. Boleh dicatat. Jadi LC itu metode pembayaran gimana kita itu akan dapat bayaran kalau kita sudah menyerahkan dokumen-dokumen ekspor ke bank. Pertanyaannya, dokumen ekspor itu akan kita dapat setelah kita ngirim barang. Dan konklusinya dan pertanyaan adalah barang itu akan kita kirim kalau kita sudah produksi. Produksi akan terjadi kalau kita sudah ada duit. Nah, duitnya itu yang dipakai untuk modal. Makanya modal ekspor yang gede itu biasanya diproduksi. Dan nanti kalau butuh pendanaan, pokoknya LC, silakan ajukan pendanaan ke ekspor yuk di situ. Ya, Bapak Ibu.
Itu untuk sekilas saja, Bapak Ibu, untuk pendanaan ekspor, dan juga ekspor itu harus apakah pakai modal atau tidak, pasti ada modal. Cuma mau modal besar atau kecil tergantung dari teman-teman. Oke, sekarang saya mau berikan penjelasan kepada Bapak Ibu di sini. Ya, saya sebelum memberikan penjelasan untuk ekspor bagaimana itu harus dilakukan, saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Nah, dari 100 orang yang hadir ini, seratusan orang yang hadir ini, Bapak Ibu ini termasuk kategori newbie di dunia ekspor atau ekspor. Ekspor itu sudah pernah closing, sudah pernah ngirim ekspor. Silakan jawab di kolom chat karena nanti buat saya bahasanya mau saya pilih yang kayak gimana. Kalau ternyata banyak newbie ya bahasa newbie. Kalau ekspor langsung saja cacicus gitu aja. Ya, teman-teman termasuk newbie di dunia ekspor atau termasuk ekspor, silakan jawab di kolom chat. Saya baca satu persatu dari Pak Maulanya Yusuf. Newbie, oke. Dari Bu Natalia Andayani, newbie juga, halo. Kemudian dari Pak Syakur Palu, newbie juga. Dari Mas Rahman, newbie. Dari Pak Hindra Sinurat, newbie juga. Dari Bu Temi, newbie. Dari Bu Rin, newbie. Dari Pak Rizwan, newbie juga. Dari Ibu Grace Panjaitan, newbie lagi. Oke, dari Pak Erik Purnama, newbie. Dari Bu Fatma, newbie. Dari Pak Jafar Fatoni, pemula. Dari Rani Chan, newbie juga. Dari Nata, newbie. Dari Nurul Iva, newbie. Dari Eskil Pradanti, newbie. Tolong sebentar, saya tunggu dulu deh. Saya baca semuanya deh. Ini jangan-jangan newbie semua ini. Saya scroll ke bawah tanpa menyebutkan nama ya. Newbie lagi. Ada nggak yang expert nih? Newbie semua. Oke. Sebentar lagi sampai belakang. Baru pemula juga. Masih lokalan. It's okay. Semoga Anda yang jadi bisa ekspor ya. Newbie. Baru pemula juga. Oke, kayaknya ini ya. 50% ekspor. Berarti separuhnya ya dari Pak Felix. 99% ini kayaknya newbie semua ya. Jadi 99% ini newbie semua. Baik. Terima kasih atas teman-teman untuk partisipasinya ya. 99% newbie, tidak apa-apa. Berarti saya izin nanti kalau ada materi atau bahasa yang menurut saya ini baru buat Anda, saya akan jelaskan, Anda catat. Nanti catat di situ, siapkan catatan di situ. Kemudian Anda dari yang hadir di sini itu newbie semua. Saya tuh bingung sebenarnya. Apa motivasi terbesar teman-teman kok pengen jadi eksportir? Silakan jawab di kolom chat. Saya pengen ngerti teman-teman ini motivasinya apa? Benar-benar pengen jadi eksportir karena apa? Atau cuma ngisi waktu luang aja di sini? Silakan jawab di kolom chat. Apa motivasi terbesar teman-teman? Biar saya semangat lagi untuk menjelaskan nanti di sini. Ya, apa motivasinya Pak? Di sini dari Pak Hendra Sinurat, cari cuan. Wah, mantap ini. Saya senang seperti Pak Hendra ini. Jadi langsung to the point ya. Jadi tanpa tedeng aling-aling. Langsung singkat, padat, jelas, dan langsung to the point. Cari cuan. Ya memang ya. Karena memang di kita itu ekspor ya cari cuan gitu loh. Ya supaya kita bisa berubah untuk bisa membantu orang lain di situ. Jadi cuan juga lumayan penting. Ya karena kita bisnis atau kerja pasti cari cuan. Kalau kita nggak cari cuan kerja ya untuk apa gitu kan. Yang kedua Ismail Unyu. Oke, dari Pak Ismail Unyu, berarti motivasinya Unyu apa ya ini? Dari Pak Rani, Bu Rani Chan, memperbaiki ekonomi dan menjauhi riba. Oh, Masya Allah. Ya, Bu Rani dan teman-teman yang lagi terjerat riba, saya doakan. Semoga segera lunas masalah ribanya, segera dimudahkan oleh Allah, dimudahkan jalan keluarnya di situ. Ya, saya berdoa buat teman-teman di situ juga. Dari Jalaluddin Medan, mau jadi eksportir. Iya, kenapa mau jadi eksportir? Apa motivasinya? Dari Pak Didi nih, ekspansi market. Oke, jadi karena marketnya ekspor itu tidak hanya lokal ya, tapi bisa seluruh dunia gitu. Karena memang seluruh dunia ekspor itu di situ. Ingin memiliki pasar yang lebih luas. Oke, sama dengan yang di atas Burin. Dari Pak Erik Purnama, scale up bisnis. Ya, bagus ya. Jadi di scale up ke ekspor. Dari yang lokalan dirubah ke ekspor. Pak Ivan Cahyadinata, produk saya sangat dibutuhkan di luar negeri. Wah, ya harus diekspor aja kalau gitu. Kalau udah tahu dibutuhkan, diekspor aja Pak Ivan. Dari Restiani, pengen ekspor knalpot. Iya, oke. Dari Pak Maulana Yusuf,
Cuan, cuan, cuan. Nah, kayak Upin Ipin ya. Jadi cuan, 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 cuan. Ini kayaknya seneng ya teman-teman yang mau ngomong-ngomong masalah cuan. Ini aku kasih sedikit aja bocoran ya. Berapa sih sebenarnya ekspor itu cuannya? Ini teman-teman nanti hitung aja. Ini hitungan masih apa namanya? Oh belum saya buka ya, sorry. Ini hitungannya untuk perhitungan komoditas ekspornya. Saya kasih teman-teman gambaran di sini. Ya, teman-teman di sini ada beberapa yang mau saya bagi di sini untuk motivasi teman-teman sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama, di sini kita ya, kenapa kok saya tuh getol banget, ayo jadi eksportir gitu ya. Yang pertama, ekspor itu kalau profitnya gede, kalau kita jumlah kontaineran itu lumayan gitu, karena lotnya gede, kuantitinya gede. Yang kedua, berkelanjutan. Berkelanjutan itu biasanya eksportir itu kalau dapat bayarnya tuh cocok dengan Anda, cocok dengan produk Anda, dia akan repeat order lagi. Dan dia langsung tanda tangan kontrak dengan Anda, suruh ngirim tiap bulan sampai 1 tahun atau 6 bulan atau bahkan 5 tahun tergantung kesepakatan. Jadi kita perlu cari-cari pembeli lagi. Cukup satu buyer ada, kita sudah kadang-kadang kewalahan memenuhi stok supply-nya itu. Yang kedua, kadang-kadang buyer itu berkelanjutan bisa jadi dia ngenalin temennya. Akhirnya kita dapat dari mana? Dari teman saya, dari ini. Kemudian kita ya order lagi di situ. Kita dapat order lagi dan itu berkelanjutan. Yang ketiga, sosial efeknya gede. Ya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ke petani efeknya kayak gimana, dan nelayan nanti bisa jadi, dan juga UMKM pasti ada efeknya. Kemudian bisa diwariskan. Jadi ekspor itu ilmunya bisa diwariskan ke anak cucu kita. Karena tidak perlu keahlian khusus, Pak. Beda dengan kita seorang IT, kita harus paham pemrograman, dan belum tentu anak cucu kita bisa. Itu keahlian khusus. Kalau ekspor umum, kenapa? Cukup 3 keahlian. Satu, bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong. Udah, Anda bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong, maka Anda bisa menjadi eksportir di situ. Dan kemudian mitos-mitos nanti ya. Dan sekarang saya mau bahas nih, contoh kita bahas tepung pisang. Ini kalau kita ngomong cuan nih, kita coba nih bahan yang receh dulu. Kita ngomong receh ya, kita ngomong receh, bukan barang-barang yang bernilai tinggi. Kita ngomong receh dulu. Contoh, tepung pisang. Bapak Ibu tahu nggak di tepung pisang itu di negara kita nggak usah di negara kita, di Jawa Timur saya ngomong dia. Itu berapa harganya? Tepung pisang. Tepung pisang setahu saya itu nggak dijual, dibuang sia-sia, dibuang teleleran kalau orang Jawa, teleleran di situ. Sementara di luar negeri, di Amerika, ke Amerika itu harganya 6 sampai 8 US dollar atau sekitar 80 ribuan sampai 100 ribuan per kilo. Sementara satu batang tepung pisang ini 5 sampai 10 kilo. Yang tengahnya saja. Bukan yang tepung gede itu, enggak, yang tengahnya saja. Ya, aresnya itu ya. Yang tengahnya aja itu harganya bisa kalau di luar negeri 80 ribuan per kilo. Kita bisa jual ke mereka dengan harga FOB itu 20 ribu per kilo. Oke, aku jelasin. Apa itu FOB? Jadi FOB itu harga jual ekspor. Bapak Ibu bisa dicatat. Harga jual ekspor atau biasa disebut INCOT 2020, International Commercial Term. Saya gampangannya ngomongnya ke Bapak Ibu harga jual ekspor. Jadi biar mudah dipahami ya. Jadi harga jual ekspor itu di dunia ekspor itu banyak. Tapi yang sering diminta oleh buyer itu cuma 4. Jadi Bapak cukup paham harga jual ekspor itu 4 ini aja. Apa itu? Yang pertama, harga jual ex-work. Ex-work. Tulisan ex-work. Ya kayak gini. Apa harga jual ex-work itu? Harga jual ex-work itu harga jual sampai ke gudang. Jadi misalkan ini gudangnya. Nah, jadi sampai sini. Ini ex-work. Ya. Harga ex-work itu harga sampai gudang. Jadi harga sampai gudang teman-teman di situ. Keluar dari gudang kan urusan teman-teman. Karena urusan dari si buyer. Ya, keluar dari gudang itu urusan si buyer, bukan urusan teman-teman. Kemudian ada juga yang kedua harganya namanya, harga FOB yang kita sebut ini. Harga FOB ini adalah harga free on board. FOB, free on board. Apa itu harga FOB? Harga FOB itu harga sampai pelabuhan internasional pemberangkatan kita. Itu harga FOB. Jadi FOB itu di sini. Ini misalkan Tanjung Perak. Maka Tanjung Perak ya. Jadi pelabuhan pemberangkatan internasional kan ada Perak, ada Priok, ada Emas, Tanjung Belawan. Nah, kita ngirimnya sampai situ aja. Itu harga FOB. Jadi kalau buyer minta
give me your FOB price please, berikan saya harga FOB-mu, maka kita ngitung harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita. Ada Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Belawan, Tanjung Priok di situ. Ya, itu harga FOB. Ada yang ketiga itu harga CIF dan keempat itu CNF atau CFR. Sama aja biasanya sebenarnya gitu. Apa itu CIF atau apa itu CNF atau CFR? Itu harga sampai pelabuhan si pembeli, pelabuhan di sana, pelabuhan si misternya, si buyernya. Misalkan dari ini misalkan Chennai, India. Jadi kita ngitung kalau misternya minta berikan saya harga CIF, maka dia minta harga sampai ke negaranya sana, di negara tujuan, di pelabuhannya. CNF juga sama. Bedanya apa? CIF sama CNF. Kalau CIF itu harganya plus asuransi. Jadi bayarnya itu minta asuransi juga. Tapi kalau CNF itu non asuransi. Ya, non asuransi. Itu untuk sekilas saja pengetahuan teman-teman. Kalau nanti teman-teman diminta oleh bayarnya, tolong buatkan saya harga CIF, CNF, berarti Anda harus tahu. Jangan tanya itu apa, Mister. Atau FOB, itu panganan apa, Mister? Enggak. Ya, tolong paham dulu. Berarti kalau Mister ngomong FOB, berarti dia itu mau dihitungkan harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita. Pelabuhan internasional tentunya. Jadi harga FOB Depok ini sampai pelabuhan Aceh itu 20.000 per kilonya. Ya, 20.000 per kilonya. Kemudian satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat 15 ton. Depok pisang 15 ton. Ya, ukuran kontainer itu ada 3, silakan dicatat 20 feet. Jadi nanti misternya itu pasti minta yang kalau enggak usah bingung ya. Ukuran kontainer ini apa aja? Ada 40 feet juga. Yang ketiga 40 feet yang high cup, high tube tulisannya. Kayak gitu. High cup. Ada 20 feet, 40 feet dan 40 feet high cup. Enggak ada yang 30 feet. 20, 40, 40. Dan setiap setiap kontainer ini isiannya beda-beda. Ada yang 15 ton, ada yang 10 ton, ada yang 8 ton tergantung komoditasnya. Dan itu sudah aku jelaskan nanti cara menghitungnya di kelas ekspor yuk. Sudah detail banget karena waktunya terbatas mungkin enggak bisa jelaskan di sini. Kemudian berapa potensi cuan profitnya? Kita lihat aja harganya kan kita belinya anggap aja 0 rupiah. Dan kita jualnya 20.000, maka kita ada margin 20.000 kalikan 15 ton ini per kilo, 15 tonnya 15.000, maka kita masih ada lumayan seginian 300 juta. Itu kalau kita full satu kontainer kita isi tepung pisang. Itu tepung pisang. Apalagi ini daun pisangnya juga. Contoh di Indonesia harganya di Jawa Timur itu sekitar 3.000 sampai 5.000 per kilogram atau per ikat. Sementara di luar negeri Jepang, orang Jepang jual ke orang Jepang itu 200.000 per lembar, bukan per ikat. Per lembar. Satu ikat bisa sekitar 3 sampai 5 lembar. Ya, harga FOB-nya kita jual 80.000 ke orang Jepang per kilo. Bayangin. Satu kontainer bisa muat 8 ton. Berarti berapa potensi yang kita dapat? Dari 80.000 kurangi 5.000, taruhlah kita belinya 10.000, kita ada 70.000. Kemudian kita ekspornya 8 ton, itu 8.000 kilo. Maka totalnya adalah 420 jutaan. Di situ. Satu kontainer kita isi daun pisang. Kemudian ada lagi banyak ya sebenarnya. Karena ini waktu terbatas, saya langsung skip aja. Tapi saya tambah lagi nih, satu kali lagi aja. Contoh apa lagi ya? Contoh ini aja deh. Rambutan. Nah, rambutan ini buah yang sangat diminati oleh orang Amerika dan orang dari Eropa. Jadi rambutan ini yang sangat diminati oleh orang Eropa sama orang Amerika. Di Indonesia harganya murah banget, 7.000 per kilo kalau pas panen. Kemudian harga FOB-nya di luar negeri itu 100 hingga 125.000 per kilo. Jadi 100 hingga 125.000 per kilo. Ya, FOB-nya. Satu kontainer 20 feet itu bisa muat sampai 10 ton. Rambutan. Berapa potensi cuan profitnya? Ya tinggal ngalikan aja di sini tadi. Ya kan? Ada misalkan kita jualnya 100.000, dikurangi ini taruhlah kita 100.000 aja marginnya. Kalikan 10 ton, ada 10.000. Maka kurang lebih 1 M kita bisa dapatkan omsetnya untuk ekspor daun rambutan. Jadi ini tadi beberapa ya motivasi buat teman-teman untuk meyakinkan bahwa ayo kita ekspor. Kalau teman-teman yakin di sini, yuk kita
bahas bagaimana caranya. Bagaimana caranya untuk eksportir pemula. Dan saya disclaimer lagi, eksportir untuk caranya ini adalah nanti berdasarkan pengalaman saya, bukan apa ya, di teori saya nggak ada. Ini based on my experience. Bagaimana caranya untuk eksportir pemula? Misalkan ada, oke lah saya sepakat saya mau jadi eksportir. Terus kemudian apa yang harus saya lakukan? Pasti pertanyaan teman-teman di situ. Aku harus ngapain dulu? Apa yang harus aku lakukan? Pasti ada pertanyaan di situ, ya kan? Nah, untuk eksportir pemula, yang teman-teman lakukan adalah yang pertama. Oke, saya share di sini dulu sebelum kita bahas tentang alurnya. Saya mau kasih gambaran dulu. Ada tipe-tipe eksportir atau jenis-jenis eksportir yang teman-teman perlu ketahui. Ada eksportir produsen, ada eksportir broker, dan ada eksportir trader. Ini Anda harus paham dulu. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan apa yang harus Anda lakukan. Dan juga harus tahu di lapangan tuh modelnya eksportir itu kayak gimana. Bukan modelnya ya, tipikal-tipikalnya tuh kayak gimana. Ada eksportir produsen, ada eksportir broker, ada eksportir trader. Apa itu perbedaannya? Saya jelaskan dulu. Eksportir produsen adalah dia itu yang memiliki produk. Dia itu yang produksi produknya dia sendiri. Baik dia sebagai pemilik sambal, baik dia itu pemilik keripik, baik itu dia sebagai petaninya, baik itu dia sebagai nelayannya, dia yang memproduksi produknya sendiri. Dan dia mengekspor produknya itu sendiri, maka dia termasuk kategori produsen. Jadi kalau teman-teman sekarang memiliki produk yang memang itu produk Anda, yang Anda produksi, yang Anda panen, yang Anda tambak, pertambangan tambak udang kayak gitu misalkan ya. Pokoknya Anda yang pemilik produksinya dan Anda memproduksi sendiri dan nanti yang mengekspor sendiri, maka Anda tipikal eksportir yang produsen ini. Sementara ada eksportir namanya broker sama trader. Broker sama trader ini, dia itu sama-sama tidak memproduksi suatu produk. Jadi dia tidak memproduksi suatu produk, tapi dia bisa mengekspor produknya dari si produsen. Jadi buat teman-teman yang oke, aku nggak punya produksi nih, apakah aku bisa jadi eksportir? Bisa. Aku nggak punya pabriknya, bisa jadi eksportir? Bisa. Aku nggak punya kebun, apakah bisa jadi eksportirnya? Bisa. Bahkan sampai sekarang pun kalau Anda datang ke rumah saya tidak memiliki pabrik, saya tidak memiliki tempat pengolahan produk, saya tidak memiliki lahan untuk daun pisang, saya tidak memiliki. Saya sistemnya adalah menjadi broker atau trader. Ya, yang teman-teman pernah ketemu saya pasti paham. Jadi saya tidak memiliki produk, saya tidak memproduksi produk. Saya sistemnya kerjasama dengan produsen. Ya, jadi kita mengekspor produknya si produsen. Broker sama trader itu kayak gitu. Cuma bedanya, broker ini nanti kalau misalkan terjadi transaksi dengan si buyernya, ya, maka dia akan dapat fee dari si produsen. Fee-nya itu biasanya 3-5% dari nilai invoice. Di situ. Itu broker. Jadi dia itu dapat fee. Kalau tidak seperti itu, misalkan trader, itu tidak seperti si broker. Dia tidak mau fee. Dia maunya nanti bisa up margin sendiri. Dia ambil margin sendiri. Ya, marginnya di up sendiri. Harganya di up sendiri, up harga. Jadi dia tidak dapat fee dari si produsen. Jadi misalkan gini, trader tanya ke produsen, Pak Ibu, berapa harga produk Bapak Ibu? Harganya misalkan 50.000 Mas per kilo. Dia ngomong ke Anda gitu. Kemudian Anda jual ke buyer, Mister, harganya 100.000 per kilo. Maka kan ini ada margin kan, 50.000. Nah, itu disebut trader. Karena dia beli murah, dijual mahal. Itu trader. Ya, teman-teman yang mana bebas. Sesuaikan dengan kapasitas teman-teman. Kalau yang memiliki produk sendiri silahkan jadi produsen, eksportir produsen. Yang tidak memiliki produk dan mohon maaf modalnya mepet, jadi broker dulu, jadi perantara dulu. Kalau misalkan punya modal, silakan pakai jadi trader dulu, sistemnya beli kita nanti. Jadi nanti kalau sudah ada pembeli, kita beli, kita lemparkan ke si buyernya di situ, ya. Jadi ada produsen, broker, sama trader. Teman-teman pilih yang mana? Silakan tentukan sekarang, karena akan berhubungan dengan alur ekspor ini. Nah, alur ekspor ini atau urut-urutan memulai ekspor ini berdasarkan pengalaman saya dan notifikasi buat teman-teman. Langkah pertama dan langkah kedua ini nanti untuk si broker dan juga si trader, ya. Jadi teman-teman perhatikan, langkah pertama sama langkah kedua ini untuk broker sama trader. Si produsen yang tadi yang memiliki produk masuk langkah ketiga.
Saya ulangi lagi, harus Bapak ingat. Langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Dimulai langkah pertama itu si broker sama trader. Produsen nanti masuk langkah ketiga. Ya, oke, kita lanjut aja. Bagaimana langkah yang pertama untuk eksportir pemula? Kalau Anda sebagai broker, atau trader, cari komoditas dulu yang ada demand-nya. Harus berbarengan. Bukan komoditas yang melimpah saja, tapi komoditas yang melimpah dan juga ada demand. Demand itu apa? Permintaan. Jadi teman-teman harus tahu, yang melimpah di tempat saya misalkan A, B, C, D. Ini mana yang banyak permintaannya? Misalkan yang banyak permintaannya B, ya udah Anda ekspor produk B. Jangan hanya yang melimpah doang. Melimpah tapi nggak ada permintaannya, ya nggak akan terjadi penjualan. Kalau melimpah dan ada permintaan atau demand, maka itu cepat terjadi penjualan. Jadi buat teman-teman sebagai broker atau trader, tentukan dulu Anda mau ekspor apa dan pastikan yang mau diekspor itu ada permintaannya. Ya, cara mencari permintaannya bukan katanya, bukan kayaknya, tapi by data. Nanti kalau ada waktu kita praktek. Jadi by data, ya, mencari komoditas yang banyak peminatnya. Terus kemudian pasti ada yang bertanya, coach, yang mana duluan ya? Saya mau mencari buyer dulu atau mencari komoditas dulu? Ayo, cari komoditas atau buyer dulu. Kalau Anda lempar itu pertanyaan ke saya, sebenarnya untuk saya menjawab seperti pertanyaan mana yang lebih dulu? Ayam atau telurnya? Sebenarnya kalau menurut saya mau cari buyer atau cari komoditas dulu, itu sama, berbarengan. Jadi jangan sampai kita war masalah hanya yang dulu itu cari buyer itu salah. Enggak, semua barengan. Cari buyer juga cari komoditas itu jadi satu kesatuan. Kok bisa? Aku kasih analogi lagi. Tadi saya meminta teman-teman untuk mencari komoditas yang ada permintaannya atau demand. Benar? Ya, saya tanya kembali ke Anda. Demand atau permintaan itu muncul dari siapa? Muncul dari si buyer. Kan secara tidak langsung kalau kita mencari komoditas yang ada demand-nya, kita tuh udah tahu buyernya tuh ada apa siapa saja, kita udah tahu. Cuma jangan dikontak dulu, jangan ditawarin dulu. Kenapa? Anda belum siap, pasti belum siap. Ada member saya yang langsung nawarin ke buyer, belum siap semuanya. Yang terjadi apa? Ya udah ditinggal, rugi. Ya, saran saya setelah mencari komoditas dan buyernya sudah tahu siapa aja, jangan dihubungi dulu. Tapi si broker sama trader lakukan langkah selanjutnya. Segera lakukan langkah selanjutnya. Jangan nunggu nanti bulan depan, tahun depan, tidak. Langsung besok lakukan, yaitu mencari suppliernya. Mencari produsennya. Ya, produsen atau supplier itu kalau saya sarankan yang terdekat dahulu. Maksimal satu provinsi deh. Minimal satu kabupaten. Syukur-syukur satu kecamatan, syukur-syukur satu desa, syukur-syukur itu tetangga sebelah Anda. Kenapa? Yang kayak tadi saya bilang, kalau buyer datang ke tempat kita, mau lihat barangnya, kalau jauh gimana Pak? Anda yang susah, biayanya ongkosnya besar, apalagi luar pulau, itu malah saya tidak rekomen. Satu pulau aja dulu, itu lebih bagus ya. Ketika bertemu dengan supplier, ya silakan dicatat triknya. Ketika bertemu supplier, ketika mengajak kerjasama, utarakan kata ini. Jangan bilang, Pak, saya punya pembeli. Jangan. Kenapa? Anda satu bohong. Karena Anda belum punya pembeli. Yang kedua, Anda juga kalau ngomong, Pak, saya sudah punya pembeli. Pak, saya ada pembeli untuk produk Bapak. Jangan dulu. Kenapa? Nanti pasti Anda akan dikejar oleh dia. Mana pembeli yang kamu bilang? Gitu. Saran saya, perbarui katanya. Perbarui kata ngomong ke mereka. Ngomong saya gini, Pak, Ibu, saya mau membantu ekspor produk Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu bersedia? Itu silakan ditulis. Bapak Ibu, saya mau membantu ekspor. Membantu, itu lebih enak. Membantu ekspor produk Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu bersedia? Kalau yes bersedia, tanyakan kelima hal ini. Ya, silakan dicatat karena waktunya terbatas dan ini saya nulis-nulis lagi biar nggak lama. Jadi ketika bertemu dengan supplier, ketemu produsen, tanyakan kelima hal ini ketika dia mau diajak kerjasama. Yang pertama, silakan ditulis. Tanyakan spesifikasi produknya. Bapak Ibu, spesifikasi produk Bapak Ibu itu kayak gimana? Panjangnya berapa? Terbuat dari apa? Kadar airnya berapa? Kalorinya berapa? Pokoknya tanyakan sesuai dengan komoditasnya. Bukan yang saya sebut tadi, itu cuma contoh. Kalori berapa itu cuma contoh. Maksudnya tanyakan ke dia. Tergantung komoditasnya. Tanyakan, Bu, spesifikasi produknya kayak gimana sih? Dicatat. Yang kedua, tanyakan kapasitas produksinya. Pak Ibu, kapasitas produksinya berapa kilo per
berapa kilo per bulan, atau berapa pieces per bulan, atau berapa ton per bulan, atau berapa kuintal per bulan, pokoknya tanyakan itu kapasitas produksinya. Dia mampunya berapa pieces per bulan atau berapa ton per bulan, tanyakan ke mereka. Kemudian yang ketiga, tanyakan harganya. Pak Ibu, harganya berapa rupiah per kilo, berapa per ton, berapa per kuintal, berapa per box, tanyakan sesuai dengan komoditasnya. Berapa harganya itu. Yang keempat, tanyakan harga yang dia kasih tadi di nomor 3 ini, harga sampai mana? Apakah harga sampai pelabuhan kita atau harga sampai gudang saja? Tanyakan itu, Pak Ibu, harganya tadi yang jenengan kasih itu harga sampai pelabuhan aja, sampai pelabuhan di Perak atau Priok atau Belawan atau manapun, atau sampai di gudang saja. Ditulis itu. Kemudian yang kelima, tanyakan metode pembayarannya tadi. Pak Ibu, metode pembayarannya kayak gimana? Apakah nanti DP atau kayak gimana? Pokoknya negosiasi di situ. Anda harus negosiasi. Saran saya, jangan bayar 100% di depan dulu. Ya, harus DP, harus model DP. DP-nya berapa? Negosiasi. Kemudian, setelah Anda mendapatkan data itu, saya sarankan pulang. Ya, nah ngapain di sana terus ya? Dia juga bosan nanti nunggu Anda. Anda harus pulang. Ketika pulang, Anda siapkan senjata perang. Senjata perang itu bukan kita membuat pisau, bom, atau pistol untuk apapun, bukan. Tapi senjata perang itu segala hal yang harus kita siapkan. Jadi nanti kalau ketemu buyer, kita udah ready. Dan apa aja yang biasanya ditanyakan buyer, kita udah ready. Apa aja itu senjata perangnya? Silakan ditulis. Yang pertama, ya, siapkan company profile, menjelaskan profil perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, siapkan katalog produk yang menjelaskan spesifikasi, harga, dan sebagainya macamnya tentang produk Bapak Ibu yang mau jual. Ya, katalog produk yang kedua. Yang ketiga, siapkan website, disarankan. Ya, disarankan. Misalkan belum mampu, tidak apa-apa. Yang keempat, siapkan email. Yang kelima, siapkan legalitas usaha. Jadi legalitas usaha itu penting untuk kalau kita ekspor. Jadi ekspor dalam skala kontaineran itu sangat jarang atau tidak bisa kalau atas nama pribadi. Misalkan yang ngirim namanya Umar saja, tidak bisa. Tapi harus nama PT apa atau CV apa dan nama kita. Jadi harus bentuk legalitas usaha, badan usaha. Dan badan usaha yang bisa digunakan ekspor salah satunya PT, CV, atau PT perorangan. Ya, saya jelaskan lagi. Kalau PT ke notaris itu biayanya buatnya 5-10 juta. CV biasanya 2,5-3 juta. PT perorangan bikinnya cuma 50.000 saja. Jadi saran saya untuk modal minim, eksportir pemula, bikin legalitas usaha atau badan usaha, pakai PT perorangan saja yang cuma buatnya 50.000. Buatnya di mana? Di ahu.go.id. Detailnya nanti aku jelaskan di kelas Ekspor Yuk. Dari tadi, sekarang senjata perang, legalitas usaha. Kembali lagi, ya. Yang keenam, buat harga jual. Harga jual ekspor. Tadi ada apa aja? Export, FOB, CIF, CNF. Masih ingat? Ya, semoga dicatat. Yang kemudian harganya saya sarankan cuma sampai FOB aja, ekspor sama FOB. Buat itu dulu. Yang ketujuh, siapkan draft kontrak kerja. Yang kedelapan, siapkan quotation letter atau surat penawaran atau offering letter. Jadi nanti kalau kita bayarnya minta, kita nggak bikin baru lagi. Ya, tinggal ganti kopnya. Tujuannya ke siapa, Mister siapa. Yang kesembilan, siapkan dokumen ekspor. Saya ulangi lagi, siapkan company profile, katalog produk, website, email, legalitas usaha, badan usaha, terus kemudian membuat harga jual, kemudian kontrak kerja, draftnya saja ya, kemudian yang kedelapan quotation letter atau offering letter atau surat penawaran, yang ketujuh dokumen ekspor. Kalau Anda bertanya, dokumen ekspor apa aja yang perlu kita siapkan? Pasti ada pertanyaan itu, saya hafal. Jadi saya jawab, dokumen ekspor yang perlu Anda siapkan cuma 3. Untuk eksportir pemula. Yang awal, untuk diberikan ke forwarder atau ke perusahaan pelayanan, yang pertama, invoice. Yang kedua, packing list. Dan yang ketiga, shipping instruction. Semua itu tadi, semua dokumen ekspor itu tadi, sudah saya siapkan di kelas Ekspor Yuk. Tidak perlu bikin lagi, template-nya sudah saya siapkan, tinggal di-download, diedit, copy paste saja. Ya,
Kemudian setelah senjata perang kita belajar metode pembayarannya. Mau LC, apa TT, Anda harus paham apa itu LC, jenis-jenis LC, tipe-tipe LC, kemudian TT itu kayak gimana, bank transfer, kemudian ada apa namanya cash again dokumen atau bill, scan again PL, PL itu bill of lading. Salah satu bentuk kita sudah ngirim barangnya yang dikeluarkan oleh shipping company, ya perusahaan pelayaran. Jadi PL itu guys, bill of lading itu intinya buyer itu bisa buka kontainernya di sana itu kalau sudah memiliki BL asli, ya di situ. Nanti aku jelaskan lagi, tunggu dulu ya, kalau nggak ada nanti di kelas X10. Intinya pelajari, Anda harus paham payment yang aman buat Anda itu yang mana. Jadi metode pembayaran yang aman tuh kayak gimana, Anda harus paham supaya tidak terjerembab. Yang kedua, Anda baru kontak si bayarnya, tanya bayarnya, Pak, Bu, gini ini negosiasi, Mister, negosiasi. Kalau sudah deal, oke, Anda tanda tangan kontrak, dapat DP, Anda baru produksi. Sambil produksi, Anda kontak si forwarder. Apa itu forwarder? Forwarder itu jasa pengurusan logistik. Perusahaan yang membantu pengurusan logistik Anda. Kalau gampangannya itu kalau di bisnis online kayak JNE, JNT, Si Cepat, Kurir Antaraja, kayak gitu-gitu. Ya, jadi forwarder itu nanti yang mengurusi pengurusan logistik Anda. Mulai dari dia itu nanti kalau Anda minta bantuan dia, Anda barang Anda misalkan, Pak Bu, ada nggak barang apa kapal yang berangkat tanggal sekian ke misalkan ke India. Si forwardernya bilang nyarikan ke shipping company dan ngomong ada Pak tanggal sekian, tanggal 31 Agustus misalkan gitu ya, ke India ada. Oke, saya pesan nanti ambil barangnya di gudang A, jalan A, jam sekian, misalkan gitu. Kalau sudah, si forwarder itu nanti sesuai kesepakatannya, dia akan ngambil barang di gudang kita. Ngangkat ke truknya, kemudian dibawa ke pelabuhan, masuk ke custom atau bea cukai, ngurusi NPE, PEP, kemudian kalau produk pertanian masuk ke balai karantina, ngurusi fumigasi, pitosanitary, dan kemudian nanti ngurusi semuanya sampai barang itu kontainer masuk berada di atas kapal. Anda dengarnya aja pusing. Saya juga nggak mau ribet. Saya cuma satu. Kalau sudah ketemu buyer, saya kontak forwarder. Saya minta jasanya. Minta jasanya dong. Semuanya all in gitu ya. Nanti dia ngurusi semuanya sampai barang itu beres di depan di atas kapal. Kemudian dia akan kirim ke kita dokumen-dokumen ekspor yang tambahannya ke kita eksportir, dan nanti yang asli jangan diberikan ke buyer dulu. Kopiannya dulu, scan dulu. Ya, kalau sudah dilunasi baru kita kasih yang asli dokumen ekspornya, gitu caranya. Ya, setelah itu Anda dibayar, selesai. Ya, semudah itu. Jadi kalau Anda ekspor, ya lakukan urutan ini. Ya, dan ini kalau bisa ada SOP-nya juga, saya sudah siapkan di kelas ekspor yuk. Kurang dari 4 bulan kalau Anda komitmen di sini, Anda bisa menjadi eksportir dan dapat pembeli, dapat bayar di situ. Ya, ini tadi kita sekilas untuk kita alur ekspor. Kemudian saya mau praktek nih. Karena waktunya tinggal 7 menit lagi. Saya mau praktek. Di sini teman-teman, kita mau praktek apa? Ya, saya mau praktek salah satu aja dari alur ekspor tadi. Mau kita mencari demand, ya, jadi komoditasnya apa aja yang banyak dicari by data, atau kita mencari buyer aja deh, biar enak. Teman-teman pilih yang mana? Mau mencari demand atau mencari buyer? Silahkan jawab di kolom chat. Saya mau buy request aja. Mau mencari buyer atau mencari demand? Oke, dari Pak Aji buyer, dari Pak Ibu Dwianis demand, dari Bu Mia cari buyer, demand, oh imbang, buyer, demand Pak Umar, buyer, buyer oke, buyer demand, cari buyer, buyer lagi, cari demand lagi, buyer demand. Oke, wes, semoga saya biar aman saya pakai demand sama buyer ya. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih. Ada cari buyer, ada cari demand, buyer lebih susah. Sebenarnya tidak susah sih kalau kita tahu caranya. Dan demand. Oke deh. Saya kasih cari demand dulu ya. Nanti teman-teman kalau kita ada waktu kita spill cara mencari buyer. Baik begini. Teman-teman untuk mencari demand atau komoditas yang paling banyak dicari itu kita menggunakan website namanya trademap.org. Saya buka dulu sebentar.
Jadi untuk mencari demand, kita menggunakan website namanya trademap.org. Teman-teman bisa dapatkan linknya di kolom chat. Sudah saya bagi, itu free. Silahkan. Teman-teman kemudian nanti bisa di sini ya. Perhatikan di sini. Langkahnya kita mau mencari demand kan. Kita mau mencari demand yang banyak permintaannya di luar negeri terhadap komoditas yang ada di Indonesia. Nanti Anda masuk trade map, jangan diikuti dulu, cuma perhatikan saja. Nanti teman-teman bisa screenshot atau foto atau ditulis saja. Ya. Nah, teman-teman ketika masuk trade map, ya, halaman depannya itu kayak gini. Nah, kita mau mencari komoditas yang ada permintaannya gede itu apa aja. Teman-teman perhatikannya di sini ada menu other ITC tools, kemudian pilih yang export potential map. Klik saja di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya, ya, ke halaman yang lain dari Intransen, ya. Setelah nanti teman-teman masuk, teman-teman akan disuruh milih antara home ini, products, market atau eksportir. Saran saya pilih yang products. Setelah ke halaman selanjutnya, diarahkan ke halaman selanjutnya, teman-teman pilih products yang di sini, ya. Klik aja products. Setelah klik products, yang bagian sini tolong diperhatikan. Ini Word diganti Indonesia, ya, diganti Indonesia. Bentar, masih proses. Ini by data ya, jadi bukan kayaknya katanya, tapi by data. Teman-teman di sini ketik aja Indonesia. Oke, tunggu dulu. Oke, di sini. Nah, ini ketik aja Indonesia. Cari Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, ini dia. Ketik aja. Nanti akan diarahkan di sini. Nah, ini nanti akan muncul database permintaan atau komoditas yang primadona yang bisa kita ekspor. Karena ini permintaannya banyak di situ. Nah, di sini ada apa aja? Dari Indonesia, untuk eksportir Indonesia, banyak permintaannya palm oil yang paling tinggi di sini. Kita baca datanya kayak gini. Contoh, palm oil, ekspor potensialnya 23 billion US dollar, actual ekspornya, realitanya yang bisa dipenuhi hanya 16 dolar, 16 billion US dollar. Jadi masih ada potensi 7,6 billion US dollar. Masih ada peluang, masih di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada emas, ada sepeda motor, ada plywood, banyak sekali ya, ada shrimps, udang. Ini udang lumayan gede ya, udang-udangan, udang windu, udang faname, udang apapun ya di sini. Terus sepatu olahraga, sports footwear. Ada misalkan teman-teman punya pengrajin sepatu olahraga ya, silakan dibantu ekspor di situ. Ada sandal di sini. Apakah ada lain coach? Apakah cuma ini aja? Banyak Pak, Ibu. Ibu kalau mau banyak ini tinggal digeser aja yang bagian sini. Nah, ini digeser sampai full. Nanti akan muncul banyak di sini. Nah, ini ada apa lagi nih? Tadi sampai ini ya, sepatu. Kemudian ada ini kopi. Kopi yang roasted or not decaffeinated. Ada lagi karet. Ada lagi molluska, wooden furniture. Nah, ini yang main furniture. Ada lagi nih urea. Jadi pupuk-pupuk ini lumayan loh ya. Jadi kita nggak kepikiran kan bahwa pupuk itu bisa diekspor ya, bisa di sini. Ini ada permintaannya. Terus kemudian lagi food preparation. Jadi kayak bumbu makanan, bumbu masak ya, bumbu makanan. Persiapan makan seperti bumbu masak bisa kayak bawang-bawang kayak gitu, ini bisa di situ food preparation. Kemudian ini apakah inilah aja coach? Saya cek di sini kayaknya di tempat saya nggak ada coach, bukan nggak ada. Ya, sudah cek coach di sini nggak ada, bukan nggak ada, belum muncul. Kalau mau muncul itu pasti ada di bawah-bawahnya ini. Caranya gimana? Ketik komoditas di sini, komoditas Anda di sini. Kalau ada yang bertanya lagi, tapi aku nggak ngerti coach, komoditasku apa aja? Komoditasku apa aja di tempatku nggak tahu ini ada apa aja. Teman-teman tenang aja. Kalau nggak tahu ini aku kasih. Sebentar, aku kasih dulu sebentar. Untuk komoditasnya itu ada apa aja di tempat saya. Ini ada file namanya daftar komoditas daerah. Sebentar saya buka dulu filenya. Nah, ini saya kembali lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi ada daftar komoditas daerah. Setiap daerah itu ada komoditas yang layak untuk diekspor. Jadi ini mulai dari Sabang sampai Merauke ini ada.
Saya sudah siapkan ini di member area kelas ekspor yuk. Tinggal nanti di-download saja di sini. Mulai dari Sabang, Aceh, Sumatera sampai Merauke. Dari Papua. Ya, sudah ada semuanya. Misalkan kita mau di daerah mana ya? Sumedang deh. Misalkan kita coba cari di daerah Sumedang. Aku daerah Sumedang, coach. Ada apa aja ya? Misalkan ini contoh. Cari aja di sini. Ketik Ctrl F ya. Kemudian teman-teman ketik aja Sumedang. Ini di Sumedang ini ada apa aja gitu ya yang bisa diekspor. Nah, teman-teman klik aja Sumedang, dicari di sini. Ntar nih zoomnya bikin saya bingung. Nah, saya cari dulu. Oke. Nah, ini Sumedang nih ada banyak ya, ada di sini. Nah, ini Sumedang. Sumedang kan ada daerah Jatinangor, kecamatannya ada Cipacing di daerah desa, di desanya. Ada lagi Sumedang yang ini juga Jatinangor, desanya Jatiroke. Ini banyak sekali di sini, ya. Ada banyak sekali di sini. Terus kemudian ini Tanjung Sari, ada daerah mana lagi nih? Pamulihan. Terus kemudian mana lagi nih? Ada Sumedang Selatan. Kayak gini ya, banyak sekali. Ini tidak hanya Sumedang, bisa lagi daerah lain. Misalkan daerah mana ya? Kalau di Jawa Timur misalkan Lumajang. Misalkan Lumajang. Daerah apa aja nih Lumajang? Atau di Riau ya, sudah terlanjur nggak apa-apa. Lumajang. Ini ada apa aja nih? Keripik, klepung, salak, nangka. Nah ini ada gula kelapa, keripik, tahu, anyaman bambu, ada daerah tempeh ya ini. Apalagi nih keripik pisang di sini. Ada pisang, kopi. Ini ada pisang. Ada singkong. Banyak sekali ya. Misalkan nih teman-teman ada di daerah Lumajang, Kecamatan Senduro, terus desanya Kandang Tepus ini ya. Ini kan ada pisang mas, ada pisang mas kirana, ada keripik pisang, kayaknya banyak pisang nih. Ada pisang kirana, pisang apa ini banyak. Di Lumajang banyak pisang. Nah teman-teman masuk aja di trade map tadi. Nah di sini, ketikkan di sini dari tadi nggak ada pisang tuh. Bukan berarti nggak ada. Ada tapi belum muncul. Munculkan di sini banana. Karena kita mau ekspor pisang. Nah di sini dikecentang banananya. Kalau muncul di sini, nah ini dia. Ini ada permintaannya. Ada permintaannya masih ada 8 billion US dollar yang belum terrealisasi. Mau yang segar atau yang dikeringkan dalam artian digoreng, keripik gitu, silakan bananas. Ya, silakan ekspor bananas. Oke, aku ekspor banana. Jadi Anda tahu apa aja, misalkan apakah ada lagi selain ini. Misalkan kita shrimp sudah ya. Misalkan kita kelapa, coconut. Jadi kelapa, ada coconut. Coconut. Nah, ini coconut yang fresh, disentang. Ini muncul juga di sini. Kalau di sini berarti coconut sama pisang, permintaannya lebih banyak coconut di atas sendiri. Jadi situ. Jadi teman-teman tinggal ketik aja komunitasnya di sini, nanti akan muncul di sini, ya. Terus kemudian, oke, sebenarnya udah jam 9. Saya spill ya untuk mencari buyer sebenarnya banyak. Kalau untuk mencari buyer itu banyak cara. Yang pertama bisa dengan menggunakan SEO atau Google Ads, atau yang kedua bisa menggunakan platform B2B, platform marketplace ekspor, ya. B2B itu ada Trade Wheel, ada Trade Map, ada Google Business Trade Map yang tadi bisa, atau bisa melalui Google secara gratisan juga bisa menggunakan aplikasi AI yang sudah saya sebutkan di spill di awal tadi, atau bisa menggunakan database buyer yang kita beri. Jadi di Explore Yuk juga ada database buyer yang teman-teman siap pakai. Salah satunya di sini. Nah ini ada database buyer yang nanti teman-teman bisa download, tidak hanya ini aja. Ini salah satu contoh filenya. Ada beberapa file. Ini contoh. Ada dari mana aja nih. Misalkan mau ekspor bahan kimia atau pakan ternak atau makanan minuman. Ada nih nama PT-nya, ada alamatnya, ada kontaknya yang bisa dihubungi, nomor telepon sama email. Tidak hanya ini, Anda teman scroll ke bawah juga nggak akan banyak sekali, nggak akan selesai ini. Misalkan ini mau ekspor sepatu, nah tadi yang footwear ya sepatu ya, ada PT-nya ini, alamat perusahaannya ini, nama VIC-nya ini, teleponnya dia ini, emailnya ini, tinggal dihubungi aja Pak, Ibu. Ada baju wanita, woman wear, ya, ini silakan di sini, ya, banyak sekali. Misalkan ini charcoal, tadi mana ini charcoal, arang, ini juga.
Ya, di sini. Handicraft, furniture. Ini banyak sekali ya. Teman-teman tinggal cari aja. Dan ini yang valid di sini. Ya, di sini. Karena ini datanya dari KBRI. Sini. Teman-teman, ada apa nih? Cashew nuts, ada furniture, ada lagi seafish, ikan laut. Banyak sekali sini. Teman-teman cek aja nih, banyak lagi. Gak kehabisan teman-teman. Sini share aja. Kalau mau mencari buyer tinggal itu datang aja member Explore nanti di-download, tinggal dihubungi ya di situ. Oke, karena waktu sudah habis, sudah jam 9 lebih. Sekarang sesi tanya jawab ya. Sekarang kita ada sesi tanya jawab. Bagaimana pertanyaan Anda tentang ekspor apapun itu silakan jawab. Silakan raise hand. Seperti Bu Maulana Yusuf, ya seperti Bu Liza, ini juga semua ya. Silakan raise your hand kayak gini. Saya batasi 5 penanya saja. Yang pertama, yang lebih dari 5 silakan, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang saya minta dan dia tidak bisa buka mikrofonnya, nggak apa-apa. Silakan. Ingat, satu pertanyaan untuk satu penanya. Tidak bisa lebih supaya yang lain kebagian ya, biar adil. Jadi supaya adil, satu penanya, satu pertanyaan. Ya lebih dari 5 silakan, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang tidak bisa kebuka. Oke. Silakan raise hand seperti Bu Liza, Bu Maulana Yusuf dan sebagainya macamnya. Silakan raise hand. Nanti setelah ini saya sebutkan namanya, silakan dibuka mikrofonnya. Tapi juga untuk saya berikan kesempatan yang di kolom chat. Silakan yang mau pertanyaan di kolom chat mulai dari sekarang. Yang misalkan malu untuk berbicara di depan umum atau kayak gimana, silakan jawab pertanyaannya langsung di kolom chat. Saya batasi nanti sebelum jam 9 kurang seperempat kalau bisa, atau sebelum jam 9 kurang 20 deh. 9 lebih 20. Nanti baru ada, kalau belum itu bisa, sebelum itu ada waktu saya bacain di kolom chat ya. Oke, setelah itu silakan ajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau ada waktu saya baca pertanyaannya. Oke, penanya pertama. Ya, saya buka. Siap-siap. Dari yang pertama, saya coba dulu dari urutannya ya. Silakan Ibu Liza Anggraini. Silakan dibuka mikrofonnya, Ibu Liza Anggraini. Ya, ya Pak. Halo Bu Liza, bagaimana kabarnya? Oh, baik Pak. Ibu Liza dari mana? Banjarmasin. Dari mana? Banjarmasin. Oh, pian orang Banjarmasin kah? Hai. Ulun orang Banjar juga. Orang Banjar kah? Kayak orang Malang. Banjar. Ulun orang Malang, Abah orang Banjar. Oh, kayak Yang lain lagi roaming, kita bahasa Indonesia aja. Iya, ya. Kita bahasa Indonesia aja. Oke, Ibu, apa pertanyaan Bu Liza? Silakan Bu pertanyaannya. Sebenarnya mau start 2, katanya jadi wajibnya 1 dulu. 1 dulu Bu, biar adil ya, yang lain. Gimana caranya buat B2G? Soalnya saya kan produk pembersih. Bagaimana caranya? Buat cari B2G. Business to government. Oh, business to government, oke. Soalnya apa ini? Soalnya saya produk pembersih kayak sabun tangan, kayak pel, kayak gitu. Kenapa nggak B2B aja Bu? Business to business aja. Ya, saya juga pengen tahu juga sih kalau yang Ibu tanyakan. Caranya? Nah itu. Bagaimana cara buat B2B dan B2G? Buat B2B sama B2C. Maksudnya itu buat PT-nya atau gimana Bu? Enggak, cari itunya Pak, bayarnya Pak. Oh, cari bayarnya. Baik. Kalau mau cari bayarnya melalui platform B2B, Ibu bisa menggunakan trade map juga. Atau bisa, kalau saran saya B2B itu pakai database buyer itu juga bagus Bu, yang ini tadi. Yang database buyer ini B2B semua. Ini B2B semua. Lihat nama perusahaan. Kalau nama perusahaan kan B2B. Jadi langsung ke ini, nanti dicari aja produknya apa, sabun ya? Hand sanitizer ya? Nah, saya juga Pak sebenarnya reseller ini gold gitu, pengen jual emas. Apa? Saya sebenarnya reseller resmi Bini Gold juga, pengen jual emas juga sebenarnya. Oh gitu. Ya coba nanti cari ya perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Kalau nggak salah ada gold juga. Nah ini jewelry ini. Ini B2B Bu. Nah ini bisa Ibu cawarin emas tadi, mini gold. Ada perusahaannya ya, ada, saya bacanya ada susah nih, Brede Major Group
apa ini? Gmail Crush ini banyak Ibu. Jadi Ibu bisa ambil dulu nanti ya di member Explore yuk, cari aja di bonus, di bagian bonus database buyer. Silahkan di-download. Gitu ya Bu. Iya, Kak. Oke, baik, semoga bisa membantu. Dan untuk yang lain bisa Ibu juga bisa menggunakan trade map juga bisa, go forward bisnis juga bisa. Oke, terima kasih Bu Liza. Kemudian penanya ke selanjutnya dari saya buka lagi Pak Maulana Yusuf. Silakan Pak Maulana Yusuf. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam Pak. Saya dari Kudus nih Pak. Oh Kudus, kota agamis nih, santri nih. Gimana Pak? Ini yang saya mau tanyakan langsung aja ya. Satu aja pertanyaannya. Ya, ini kan banyak produk. Kalau banyak produk ini kita buat katalognya bagaimana ya Pak? Sedangkan kalau misalnya itu kan kita harus bukannya fokus ke satu merek atau merek apa nih, satu komoditi. Sedangkan katalog itu kan harus banyak. Bagaimana? Satu katalog satu produk. Oh gitu. Ya, kan bikin katalog kan gampang Pak, maaf Word, PowerPoint itu kan tinggal diganti jenis aja. Jadi katalog satu produk. Dan nanti ketika Bapak ketemu buyer, misalkan Bapak punya 5 produk A, B, C, D, E. Kemudian buyer nyari produk E. Ya Bapak kasih produk katalog yang E. Yang C. Kasih katalog yang C. Kemudian ketemu buyer yang A. Ya udah, kasih katalog yang A. Jangan campur. Kalau campur bikin pusing orangnya. Gitu Pak ya. Website-nya tapi sama ya Pak? Website-nya sama. Kan nanti kalau website itu kan ada home, kemudian ada our product. Itu kan nanti ada setiap halaman beda-beda sendiri. Gitu dibuat beda. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Cukup itu sebenarnya banyak sebenarnya, tapi ya udah gantian. Yang antri gantian Pak. Mohon maaf. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak banyak. Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian penanya ketiga. Sebentar, saya ini dulu penanya ketiga dari siapa ini ya? Sebentar saya cek dulu yang tadi. Oke, Bu Desi ya. Bu Desi, silakan Bu Desi. Sebentar. Ya, selamat malam Mas. Selamat malam Ibu. Ada pertanyaan dari mana Ibu? Saya dari Sidoarjo. Saya Sidoarjo di Water Crispy. Oh, Water Crispy Bu. Ya, yang tadi sudah diterangkan kan adalah untuk broker ya atau satunya. Untuk produsen apa yang membedakan itu? Apa yang harus saya lakukan selain sistem brokernya tadi? Itu aja. Makasih. Jadi Ibu kalau mau, kan Ibu produsen ya, saya lupa tadi memberitahu mungkin ya. Jadi untuk produsen itu masuknya tadi langsung di sini, di senjata perang. Jadi Ibu langsung membuat tadi yang senjata perang yang saya informasikan tadi. Bikin company profile, membuat katalog produk, membuat email dan sebagainya macamnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Itu. Jadi tidak perlu cari produsen lagi lah, Ibu produsennya ngapain kan gitu toh. Jenengan yang produsen masa cari produsen. Ibu tinggal bikin senjata perang, kemudian langsung belajar paymentnya gimana yang aman, baru kontak si misternya, cari bayarnya tadi. Ibu sertifikat, Ibu sudah punya PIRT? Sudah, PRT halal, PT perseorangan sudah. Nutrition fact-nya ada? Apa? Uji nutrisi ada nggak? Nutrition fact. Masih proses. Kan harus biasanya butuh itu Bu. Iya. Biasanya butuh itu. Iya. Ya. Dilengkapi dulu aja itu. Kalau kemasan atau yang lain-lain untuk 2 bahasa dan lain sebagainya, komposisi sudah ada semua, tinggal uji. Oke, bagus. Iya. Ya bagus itu. Berarti kurang nutrisi fact Bu ya, dilengkapi biar mudah. Oke. Gitu nggih Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Penanya ketiga sudah dari Bu Desi. Sekarang penanya keempat. Siapakah yang beruntung? The next questioner is Ibu Dwiani Suprapti. Silakan Bu Dwiani Suprapti. Assalamualaikum Mas Coach. Mas, saya pendamping UKM juga di Kota Bandung. Oh gitu. Juga, ya. Oh iya, baik Bu. Salam kenal. Mas mau nanya, kalau di itu sudah ada spesifikasi barang yang diminta belum? Apa tadi terputus Bu? Kalau di apa?
kalau di Main Demand, udah ada spesifikasinya belum? Barang yang diminta teh apa aja gitu? belum. Oh, belum ya. Ibu harus mengetahui dulu ketika sudah tahu bahwa yang diminta misalkan adalah udang. Ibu harus tahu spesifikasi ekspor udang itu kayak gimana. Nah, Ibu masuk alibaba.com ya. Alibaba itu Shopee itu ya, jadi kayak marketplace itu. Cari udang di situ, shrimp. Nanti kan muncul penjual-penjual udang dari seluruh dunia. Betul? Nah, Ibu cek. Biasanya di Alibaba itu ada tulisan spesifikasi. Nah, spesifikasi itu sebagai acuan Ibu spesifikasi ekspor udang Ibu. Gitu. Dan semua produk bisa dilakukan di search di alibaba.com untuk spesifikasi ekspornya. Oh, gitu Bu ya. Berarti untuk produk pertanian pun sama mungkin ada kayak gitu ya Mas? Ada, di Alibaba ada. Oh, Ada mau daun pisang, mau sambal, mau lombok, mau bawang, mau semangka atau apapun, spesifikasi ada di sana semua. Oke, Cari di siap. Alibaba, cari di alibaba.com. Gitu ya Bu ya. Siap. Nuhun Mas. Terima kasih Nuhun, terima kasih Bu Duyani Suprapti. Penanya kelima sekarang. The last questioner. Siapa ini yang beruntung ya? Temi, Ibu atau Bapak nih? Temi, silakan. Dibuka mikrofonnya, Temi. Halo Coach, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Temi, dari mana Pak? Dari Batam. Selamat malam juga Pak Adi. Ada teman saya di sini Pak. Kebetulan Pak Adi yang ngajak saya itu Zoom Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Temi sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat yang saya share kali ini. Pak Temi, kami ini dekat dengan Singapura ini. Kalau kirim lebih mudah ini, lebih cepat nih. Ya, saya belum banyak pengalaman Pak. Yang banyak pengalaman itu teman saya Pak Adi, ada di grup di sini juga, di Zoom juga ini Pak. Jadi gini Pak, izin Pak Coach, saya kebetulan sama kayak Coach juga dulunya bekerja di perbankan, sekarang masih bekerja. Apa? Jadi, iya, saya juga sebenarnya mau izin nih Coach, saya sendiri pinginnya masih dalam skimnya ekspor yang broker ya Coach ya tadi ya. Saya pingin nanya terkait masalah itu. Saya di sini kan kebetulan banyak ya kenalan-kenalan perusahaan-perusahaan itu Coach dan juga memiliki produk itu Coach ya. Nah, kalau seandainya tadi Coach bilang kan kalau kita di broker itu kita ada beberapa hal yang harus kita tanya, tadi ada 5 hal gitu ya, mungkin udah saya catat. Nah, kira-kira kalau seandainya nanti terjadi transaksi, nah komitmennya nanti kan itu antara mereka dengan si buyer ya. Coach punya pengalaman nggak seandainya kita kan nggak tahu ya Coach, mana tahu nanti kita ditinggal gitu. Dan ada sharing informasi nggak dari Coach gitu sebagai yang udah pernah ada expert lah di bidang ekspor gitu. Mungkin mohon penjelasannya. Makasih Coach. Pak Temi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Temi, Pak Adi. Semoga Pak Temi juga dan teman-teman yang lain yang masih kerja di Ribawi, kalau memang niat untuk berhenti, semoga di doa saya kali ini juga dimudahkan Allah untuk dipertemukan jalannya di situ. Yang kedua, Pak Temi mungkin dan teman-teman bertanya, saya ini sebagai broker ya, karena kita sebagai broker, kita kan kayak di tengah-tengah antara si buyer sama si produsennya. Ada nggak kemungkinan kita ditikung? Ada kemungkinan kita ditikung. Bagaimana cara meminimalisirnya? Itu by kontrak. Jadi kita harus bikin kontrak dengan suppliernya. Misalkan nanti bilang kita broker kan. Jadi kita kalau broker itu kita itu sebagai freelance-nya dari si perusahaan itu atau freelance-nya dari si UKM. Jadi kita broker. Sistemnya kita broker, kita by fee aja. Namanya broker ya kayak pedagang, bukan pedagang. Kalau trader kan pedagang tadi, beli kemudian jual. Kalau kita enggak, kita broker. Kalau broker ya kita sistemnya by fee. Kita enggak modal gede. Kita cuma modal nyariin pembeli, nawarin dari spesifikasi atau katalog produk yang diberikan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan ngasih, oke, kita ngomong, Pak, Ibu, saya boleh ya jadi brokernya. Ya, kemudian nanti sistemnya kayak gimana, negosiasi dengan mereka. Dan setelah negosiasi kerjasamanya kayak gimana, bikin MOU itu penting.
MOU dengan perusahaan. MOU yang perlu diperhatikan satu, masalah nanti fee. Yang kedua, masalah tentang buyer. Yang ketiga, masalah kalau buyer repeat order. Jadi kalau repeat order harus Bapak dapat komisi juga. Karena Bapak ini marketing freelance-nya yang sudah awalnya membuka jalan. Yang keempat, tidak boleh istilahnya mengambil buyer si broker ini. Jadi nanti kalau melanggar, kalau mengambil buyer tanpa izin kami dari Pak Temi, nanti harus ada konsekuensi apa. Jadi kayak gitu, jangan sampai buyer itu diambil istilahnya ketika next order, Bapak Temi tidak dilibatkan, jadi harus terlibat di situ. Ya, terlibat dalam artian ya sebatas tahu atau ikut nimbrung di situ, atau untuk next order Bapak ikut bantu untuk minimal ya ngechecking lah untuk validasi atau kayak gimana kayak gitu. Jadi harus ada supaya tidak ditinggal. Itu harus jelas. Kenapa kalau nggak kayak gitu? Biasanya ya syukur-syukur paling bagus satu kali orderan diajak. Orderan kedua Anda ditinggalkan. Itu jangan. Ya, atau bisa jadi kadang-kadang alasannya nggak jadi order padahal udah kirim. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi harus ada MOU. Walaupun itu teman Anda, walaupun itu apapun Anda, mitra Anda, tetap semua harus jelas hitam di atas putihnya. Harus jelas. Semuanya harus dijelaskan. Jadi yang kemungkinan terjadi telikung itu harus dikonfirmasi lewat di perjanjian itu. Itu ya Pak Temi. Terima kasih. Semoga bisa membantu dan sedikit tercerahkan. Dan terima kasih. Semoga sukses buat Pak Temi dan teman-teman yang lain ya. Salam. Saya juga saya sudah mantan sih ya. Dan yang lain mohon maaf tidak terbagi